Nabi SAW fisiknya ada di bumi. Maka apa yang muncul dari kalam Nabi, apa kondisi sebelum Nabi berbicara, berbuat, disebut dengan asbabun wurud. Tapi itu istilah ahli hadis. Setiap ilmu ada istilah yang berbeda. Dalam ilmu qalbu ada yang disebut warid, tapi sesuatu yang datang ke dalam qalbu. Dan warid ini pasti baik. Beda dalam khadir. Kalau ada bisikan dalam pikiran kita, itu belum tentu benar. Tapi kalau warid ini pasti benar. Saya mau tanya, Bapak saudara makan Allah, dulu pernah zikir nangis? Pernah nggak? Ya nggak pernah nangis, ya salah. Ya, kerasnya hati kita ya. Itu gunung kalau hujan keluar Pak, air mata air muncul. Bahkan di musim kering pun masih bisa memancarkan air. Kita setiap hari ketemu masjid, ketemu pengajian, buka YouTube, ketemu pengajian, tapi kok hati tambah keras? Apa yang masalah di situ? Maka kalau ada bisikan dalam diri, belum tentu benar di rumusnya. Bisa jadi dari syaitan, disebut waswas. Contoh, kita ketemu orang terus hati alirannya beda, pasti sesat. Nah itu waswas itu Pak ya. Atau ketemu orang yang agak soleh-soleh dikit, kita bilang wah kayaknya wali, belum tentu juga tuh ya. Bisa jadi waswas dua-duanya. Ada yang disebut ilham. Ilham ini dari malaikat. Kita kan tahunya ilham dari Allah. Enggak, Imam Qushairi, imam ahli hadis dan ahli qalbu di zamannya mengatakan tidak semua ilham itu dari Allah. Tapi kalau orang ahli qalbu menyebut ilham, maknanya dari malaikat. Kalau dari Allah, namanya wahyu. Apalagi istilahnya, kalau dari Allah bisa juga disebut muhaddas. Muhaddas itu untuk wali, wahyu untuk nabi. Jadi bapak-bapak ini, itu kalau baca kisah Imam Syafi'i itu dapat muhaddas. Beda dengan muhaddis. Muhaddis itu baca teks, lalu muncul makna dalam pikirannya. Kalau muhaddas, nggak perlu baca teks, muncul makna dalam dirinya. Di dalam Al-Quran disebut ilmu laduni. Nabi mengatakan, jika ada di umatku yang begitu, Umarlah salah satu orangnya. Jadi Umar itu berpikir, coba kalau perempuan berjilbab ya, turunlah ayat jilbab. Coba kalau begini, ada 3 ayat turun, karena Umarlah yang bergumam. Jadi apakah duluan ke Umar atau ke Nabi? Kan Nabi yang dapat wahyu, kenapa Umar yang berkomentar? Nah ini yang disebut muhaddas. Apa namanya? Muhaddas itu orang yang diajak berbicara oleh Allah, tapi dia bukan Nabi. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Utsman lagi duduk-duduk di rumahnya, ada tamu. Tamunya habis jalan tanpa di pasar, lewat pasar Suk Madinah, pasar Madinah. Jelalatan itu mata orang, sahabat Nabi, mata jelalatan oleh kita. Ya, aku aja Pak, kita jelalatan semua. Ya. Ini mau sesoleh apa aja muka kita, pasti suka melihat yang pening-pening, cantik-cantik. Itu normal. Tapi kita diminta untuk di atas normal. Kalau salah, ngaku salah di hadapan Allah. Gitu. Akhirnya orang itu ditegur oleh Utsman. Aku melihat ada kegelapan di matamu, bekas dari mata jelalatan. Sahabatnya protes, mau bela diri. Apa kata dia? Wahai Utsman, apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban Utsman? Tidak. Ini namanya firasat. Jadi firasat, khatir itu satu grup. Karena mereka terlatih qalbunya, bening jiwanya, maka apapun yang muncul ke dalam jiwanya biasanya benar. Jadi para sahabat itu selangkah lagi Nabi, tapi Allah tidak izinkan. Apa kata Allah kepada Nabi ya? Dalam surah Al-Ahzab ya, bahwa Nabi Muhammad khatam. Apa arti khatam? Penutup. Maka Nabi mengikrar itu, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah itu. Tapi apakah muhaddas masih ada? Ada. Sampai sekarang masih Pak. Kalau enggak, kiamat dunia.